Halo teman-teman networker sekalian, di video kali ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi routing protokol OSPF yang berfungsi untuk menghubungkan antar router di dalam satu jaringan. Baik, langsung aja ya. Nah, seperti video sebelumnya kita punya topologi yang sama ya. Ada 4 routers, ada router OS 6, router OS 7, VIOS, dan FR routing. Nah, kita akan coba konfigurasi bagaimana caranya melakukan setup interface loopback, memasang IP di interface loopback, dan melakukan konfigurasi OSPF agar keempat router ini dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi routing. Baik, di sini saya sudah login ya. Oke, kita akan jadikan router OS 6 sebagai patokan atau baseline untuk konfigurasi. Oke, langkah pertama kita akan membuat bridge interface di MikroTik router OS 6 ya. Interface bridge edge name loopback. Lalu kemudian kita akan memasang IP address di loopback tersebut. 10.1.1.1/32. Nah, interface-nya kita set loopback. Kemudian untuk melakukan konfigurasi OSPF di router OS 6 kita langsung melakukan setting OSPF instance. Saat ini kalau di router OS 6 itu sudah ada default instance ya, bernama instance default, kemudian tanpa router ID. Nah, kita akan melakukan setup router ID menggunakan IP loopback yang sudah tadi kita pasang ya. Caranya routing OSPF instance set router ID 10.1.1.1 kemudian numbers 0. Kita akan verifikasi kembali. Nah, saat ini router ID-nya sudah berubah. Oke, lalu step ke yang selanjutnya ya. Kita mengkonfigurasi OSPF network. Di sini kita menambahkan IP point to point-nya ke arah router lain ya. Add network 10.0/24. Nah, jangan lupa area ya. Areanya backbone. Karena di MikroTik router OS 6 sudah ada area backbone yang terbentuk secara default. Nah, ini kita tidak create sebelumnya ya, tapi sudah merupakan area bawaan yang sudah ada sebelumnya, diberikan default configuration oleh router OS 6. Oke, jadi komen keseluruhannya adalah tadi kita melakukan setup interface bridge. Oke, sebagai perbandingan kita akan pindahkan ya. Pertama kita lakukan interface bridge, kemudian yang kedua kita lakukan OSPF instance, kemudian yang ketiga kita lakukan konfigurasi IP address tadi untuk interface loopback. Lalu yang keempat kita set
OSPF network ya. Oke, seharusnya kita bisa verifikasi dengan IP OSPF routing OSPF neighbor ya, dan print. Nanti kalau sudah ada neighbor atau tetangga router lain yang mengaktifkan OSPF, kita akan bisa cek di sini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi OSPF di router OS 7. Oke, mungkin belum terlalu familiar ya. Tapi secara konsep, router OS 7 itu perbedaannya dia tidak mempunyai instance default dan tidak mempunyai area default. Ya, jadi kita harus membuat instance dan membuat area, kemudian kita akan memasukkan network ya di konfigurasi instance atau interface ya. Baik, kita coba di router OS 7. Seperti sebelumnya, kita buatkan interface loopback dulu. Name loopback. Ya. Ini nanti gunakan untuk router ID ya. Kemudian IP address, add address. Oh, 10.1.1.2 ya. Interface loopback. Kemudian routing OSPF print atau export ya. Belum ada konfigurasi apa-apa, kita coba cek juga di instance apakah ada instance. Coba kita print, belum ada konfigurasi apa-apa ya. Kemudian di area juga, nah belum ada konfigurasi apa-apa. Jadi kita akan coba membuat area dulu ya, nggak apa-apa ya. Area add name backbone misalkan, kemudian area ID. Nah seperti ini ya, instance 0. Nah tidak bisa ya, jadi berarti urutannya kita harus buat instance-nya dulu. Oke, kemudian add name misalkan default. Kemudian yang harus ada apa? Router ID, coba ya. Plus 112. Kemudian routing table kita masukkan ke main ya. Oke, kita coba lihat. Nah, sudah terbentuk routing instance namanya default. Lalu kita ke area. Area add and name backbone. Area ID-nya 0.0.0.0, instance-nya default. Sekarang kita set 2 komen. Selanjutnya nah di sini tidak ada network ya. Selayaknya di router OS 6 itu ada komen network untuk menambahkan network mana yang akan kita masukkan ke dalam OSPF network. Nah, di sini komennya berubah menjadi interface ya harusnya. Oke, bukan di interface, mohon maaf, tapi di interface template. Nah, defaultnya juga kosong ya. Kita coba tambahkan add areanya backbone,
kemudian interface-nya add area backbone network. Nah, networknya di sini ya, 192.168.10.0/24. Kita coba lihat. Oke, yang nomor 0 tadi kita hapus ya. Nah, kita sekarang bisa lihat di routing OSPF neighbor ada tetangga yang mengaktifkan OSPF juga ya, yaitu 10.1.1.1 itu adalah merupakan router OS 6 ya. Kalau kita cek juga di sini. Nah, sama ya. Dia melihat ada router tetangga 10.1.1.2 mengaktifkan OSPF. Oke, jadi kita summarize, komennya adalah ini ya, untuk router OS 6 atau OS 7, sorry. Ini adalah komen. Komen lengkapnya ya. Sama juga sekitar 4 step ya. Bikin instance, kemudian set instance ke interface loopback, kemudian buat area, kemudian masukkan network ke interface template ya. Oke, sekarang kita beralih ke FiOS. Bagaimana cara konfigurasi OSPF di FiOS ya. Oke, kita login dulu atau kita masuk ke configuration mode ya. Show interface atau show IP, oke, keluar dulu ya, run show interface. Nah, ini kita bisa melihat secara mudah ya, atau lebih mudah atau lebih terstruktur kita lihatnya. Kalau yang pakai show interface tuh dia melihat konfigurasi dalam bentuk stanza ya, kita bilang ini stanza atau konfigurasi urutan yang menjorok ke dalam. Kalau seperti ini kita bisa lihat secara lebih mudah. Oke, kita akan coba konfigurasi OSPF-nya ya. Sama stepnya, pertama kita set IP loopback-nya dulu ya. Di sini IP loopback-nya bawaan masih default dari FiOS atau default dari Linux ya, 127.0.0. Kita tambahkan IP baru ya. Set interface loopback 0 ya, kemudian address 10.1.1.3 ya, 132. Oke, kita commit. Kita verifikasi dulu. Nah, sekarang kita punya IP baru ya di interface loopback. Lalu selanjutnya kita set protokol OSPF ya. Di sini OSPF untuk versi 4 dan OSPF versi 3 untuk IPv6 ya. Kita akan setnya OSPF-nya dulu. Kemudian di sini ada parameters. Nah, parameters ini kita set router ID ya, 10.1.1.3. Oke. Lalu set protokol OSPF area ya. Nah, area 0.0.0.0 ini area backbone. Kemudian kita set network ya, 192.168.10.0.124. Oke, enter. Lalu
Nah, yang kita sudah konfigurasi tadi ya, ini di sini ada tanda nih, tambah ya. Ini berarti konfigurasi ini sudah ditambahkan tapi belum di-apply atau belum di-commit ya. Masih belum berlaku. Oke, kita aktifkan dengan komen commit. Oke. Nah, sekarang sudah aktif ya konfigurasinya harusnya. Nah, protokol OSPF ya, sudah tidak ada tanda tambah lagi. Oke, kita keluar di show mode ya. Lalu kita save agar configuration save. Nah, biar ketika reboot dia akan tetap disimpan ya configuration-nya. Oke, untuk verifikasi show IP OSPF neighbor. Nah, kita di sini lihat ya, ada 2 router yang menjadi tetangga dari Vios karena router OS 6 dan router OS 7 tadi sudah aktif OSPF-nya. Oke. Nah, sekarang yang keempat adalah kita melakukan konfigurasi di FRR ya. Oke, untuk melakukan konfigurasi OSPF di FRR, stepnya juga mirip ya. Namun sebelumnya kalau di FRR kita harus melakukan konfigurasi atau melakukan pengecekan apakah daemon OSPF-nya sudah running atau belum ya. Caranya adalah dengan nano etc sys FRR conf. Oh maaf, di daemons ya. Nah, di sini kita harus aktifkan routing protokol apa yang mau kita jalankan ya. Untuk OSPF adanya di OSPFD ya. Kalau kita mau aktifkan BGP, kita nyalakan juga BGP-nya yes. Kemudian OSPF versi 6 kalau kita jalankan OSPF 6 dan seterusnya ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah merubah OSPFD-nya menjadi yes. Kemudian kita lakukan sistem CTL restart FRR untuk mengaktifkan atau mereload service OSPF-nya. Untuk melakukan pengecekan sistem CTL status ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, OSPFD-nya sekarang sudah di load. Oke. Lalu kita masuk ke menu VTYSH. Ya, ini adalah menu virtual shell-nya untuk melakukan konfigurasi. Kemudian show running configuration. Nah, ini masih konfigurasi default ya. Kemarin kita baru tambahin IP. Nah, sekarang kita akan tambahkan konfigurasi OSPF. Untuk melakukannya, kita masuk ke configuration mode, terminal ya. Kemudian router OSPF. Enter ya. Nah, ini kita masuk ke konfigurasi OSPF mode ya. Lalu kita oke, sebelumnya kita set dulu interface loopback-nya ya. Show interface brief. Nah, kita melihat loopback-nya belum ada IP address ya. Lalu kita interface loopback IP address ya 10.114/32. Oke. Lalu kita ke router OSPF. Kemudian di sini kita lakukan konfigurasi network ya 192.168.10. OSPF router ID dulu ya.
Nah, kalau nggak hafal, kita bisa gunakan tanda tanya, lalu kita set mana yang mau kita. Nah, di sini ada parameternya OSPF ya, router ID. Oke, lalu 10 1 1 4. Ya, kemudian OS network 192.168 10.0/24 area ya 0.0.0. Udah sih harusnya. Kita do show run ya. Jadi komennya adalah ini aja ya, router OSPF router ID, kemudian network dan area. Oke, kita do write mem. Kita keluar ke show configuration mode, show IP OSPF neighbor. Nah, kita lihat di sini ada 3 tetangga ya, atau 3 OSPF router yang saling terhubung. Nah, di sini juga sama ya. Jadi 3-3-nya sekarang sudah terhubung secara OSPF. Oke, jadi yang Vios tadi konfigurasinya kalau kita show configuration command match ya. Nah, gitu coba. Nah, ini adalah yang kita lakukan tadi ya. Pertama kita set IP di interface loopback. Kemudian kita lakukan set router ID dan network. Oke. Kemudian untuk di FR routing komennya adalah kurang lebih sama ya. Show run configuration. Nah, kita lakukan setup IP address di interface loopback. Kemudian kita melakukan konfigurasi aktivasi OSPF. Nah, dengan sebelumnya catatannya ya. Aktifkan OSPF daemon di etc FRR daemon. Nah, di sini ya, jangan lupa kita aktifkan, lalu restart service FRR. Oke, ini kira-kira perbandingan perintahnya ya di keempat router yang tadi sudah kita lakukan. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana kalau kita ingin melakukan advertisement network ya. Kalau di router OS 6 kita cukup ke routing OSPF network ya. Nah, di sini kita bisa katakanlah kita mau mengannounce atau mengadvertise IP loopback ya. Add network 10.111/32. Oke, sebelum di announce kita cek dulu di IP route print di routing table ya, belum ada. Nah, sekarang setelah kita announce, areanya masukkan ke backbone. Nah, sekarang dia muncul ya, network yang berdasarkan atau hasil dari advertisement network. Oke, bagaimana dengan router S7? Router S7 di advertise-nya di interface template lagi ya. Interface routing OSPF. Nah, di sini ada interface template add ya.
interface-nya, loopback, kemudian network-nya 112.132, areanya backbone. Nah, kita cek juga di routing table IP route print. Nah, muncul juga ya advertisement dari router S7. Nah, kita tadi tambahkan ini ya, komen ini ya, routing OSPF interface template. Oke, kita tambahkan dulu advertise. Lalu tambahkan juga komen ini ya. Kalau yang di router S6 cukup simple ya. Nah, komennya cuma ditambah di routing OSPF network, lalu tambahkan networknya. Oke, sekarang bagaimana dengan di FiOS ya? Kalau kita mau tambah advertisement network, configuration, configure, kemudian set protokol OSPF network, area dulu ya, 10.113/32, commit. Kita cek di sini. Nah, ini didapat dari FiOS ya. Berarti cukup satu baris perintah seperti ini. Nah, bagaimana dengan FRR? FRR juga kurang lebih sama ya, cuma nambah network aja. Jadi configure terminal router OSPF network 10.114/32, area 0000 2 rmap. Oke. Ini di luar dari komen yang tadi ya, kita komen advertisement network tambahan. Jadi kalau teman-teman punya banyak network ya tinggal disesuaikan aja ya. Ini kita contohnya melakukan advertisement network loopback aja ya. Oke, kita coba verifikasi. Show IP OSPF. Oke, ini masih di configuration mode ya, masih di tanda pagar nih. Kita keluar dulu, atau kita save dulu deh. Lalu keluar, ya. Show IP OSPF neighbor. Lalu show IP OSPF route. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada advertisement dari 10.111, 10.112, dan 10.114. Ini router OS 6, router OS 7, dan router OS dan FRR ya. Di sini juga harusnya kalau kita cek IP route print, nah ada dari router OS 7, FiOS, dan FRR. Sedikit perbedaan di router OS 7, kalau kita cek IP route print, nah di sini ada gateway-nya merupakan
IP, lalu tanda persen, lalu interface. Ya, sedangkan di RootOS 6 gateway-nya berupa IP ya, gateway interface-nya nggak dilihatin di print configuration ini. Tapi di RootOS 7 seperti ini, kelihatannya agak sedikit berbeda. Di FRR gimana? FRR sama ya. Kalau kita cek show, keluar lagi neighbor, oh sorry, VTYSH show IP OSPF neighbor dan show IP OSPF route ya, mirip tadi tampilannya seperti yang FRR. Atau kita bisa juga cek di routing table ya, show IP route. Kita akan melihat 10.111, 112 dan 113 ya, dengan routing protokol OSPF ya, O ini, dan tanda bintang. Tanda bintang itu merupakan forwarding information based route. Jadi routing table ini dipakai dan aktif gitu. Ya, berapa lama terkoneksinya di sini kita bisa lihat ya, sudah 6 menit 29 detik. Jadi route ini muncul dari gateway mana, interface mana, kemudian weight-nya berapa ya, dan sudah berapa lama dia muncul di routing table. Oke, cukup lebih banyak informasinya ya. Oke, jadi ini ya konfigurasinya, RootOS 6, RootOS 7, Vios, dan FRR. Ya, lebih mudah mana menurut teman-teman? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih.